Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang jarak dari titik ke garis. Materinya gampang banget, silakan disimak baik-baik. Oke, melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang jarak dari titik ke garis. Ingat, sebelumnya jarak adalah lintasan terpendek dari dua buah objek. Oke? Ada catatan sebelum kalian belajar jarak dari titik ke garis. Yang pertama adalah teorema Pythagoras harus mantap. Oke. Satu lagi adalah luas segitiga dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Oke, contoh gini. Misalkan saya punya satu segitiga. Nama segitiganya adalah ABC. Segitiga ABC siku-siku di B. Oke. Selanjutnya saya punya satu titik lagi, titik O di sana. Kalau ditarik garis dari titik O ke titik B seperti ini, maka dia akan tegak lurus dengan si AC. Jadi OB tegak lurus dengan AC. Oke. Kita tahu bahwa luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Oke, itu pelajaran waktu SD ya. Setengah kali alas kali tinggi itu luas segitiga. Nah, luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC. Benar dong ya, karena segitiganya sama-sama ABC. Tapi apa yang beda? Yang pertama, saya buat alasnya si AB. Segitiga yang pertama ini, segitiga ABC yang pertama, alasnya pakai yang AB. Jadi si AB ini jadi alas. Jadi kalau digambarkan, maka gambarnya akan tetap sama seperti ini. Nah, ini alasnya, berarti tingginya BC, seperti itu. Jadi kalau alasnya AB, tingginya BC. Bagus. Nah, luas segitiga ABC yang kedua sama-sama segitiga BC, tapi alasnya yang saya pakai adalah si AC. Yang ini jadi alas. Jadi mau nggak mau segitiganya akan berputar seperti itu. Jadi tiduran. Nah, seperti itu. Jadi posisi B-nya ada di atas. Ini kalau diputar ke sana, maka akan jadi seperti ini. Alasnya jadi AC. Kalau alasnya AC, tingginya yang mana? Tingginya jadi si OB seperti itu. Ingat, alas itu pasti tegak lurus dengan si tinggi segitiga. Jadi, luas segitiga ABC dengan alas AB adalah setengah kali alas AB kali tingginya BC. Seperti itu. Oke. Nah, kalau luas segitiga BC yang alasnya AC sama setengah, luas segitiga ya, setengah kali alasnya apa? AC atau CA boleh dikali dengan OB seperti itu. Oh, ini sama-sama ada setengah ya. Bisa dicoret berarti. Setengah dicoret dengan setengah. Maka AB dikali BC hasilnya akan sama dengan AC dikali dengan OB seperti itu. Nah, buat apa sih ini? Nanti kita coba. Oke, langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Oke, panjang rusuknya 8. Nama kubusnya ABCD EFGH. Titik P merupakan titik potong diagonal atas. Oke, kita gambarkan dulu aja ya. Hitung jarak P ke BC. Bapak punya satu kubus, namanya ABCD FGH. Ingat penamanya dari kiri bawah muter ke belakang. A, B, C, D. Lalu kiri atas muter ke belakang. E, F, G, H. Seperti itu. Nah, kata si soalnya panjang rusuknya 8 cm. Kita kasih panjang 8 cm. 8 cm. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada titik P yang merupakan titik potong diagonal atas. Kalau atas kan ini ya. Nah, kalau diagonalnya mana? Nih. Oke, ini diagonal yang pertama. Ini diagonal yang kedua. Diagonal pertama dengan diagonal kedua berpotongan katanya. Jadi satu titik potong namanya titik P. Seperti itu. Yang ditanya adalah jarak P ke BC. P, ini P sama garis BC. Nih, garis BC-nya dipertebal. Nah, titiknya titik P seperti itu. Oke, kita lihat sini. Nah, jaraknya nanti jatuh akan pas di tengah-tengah si BC. Kenapa bukan ke P ke B,
atau P ke C Pak jaraknya? Kenapa P ke tengah-tengah BC? Karena itu adalah jarak yang paling pendek dari titik P ke BC. Seperti itu. Bapak ulangi, kenapa bukan P ke B Pak? Atau P ke C? Kenapa P ke tengah-tengah BC? Karena P ke titik tengah BC adalah jarak yang paling pendek, seperti itu. Ingat, jarak adalah lintasan terpendek dari dua buah objek. Objek yang pertama titik, objek yang kedua garis, seperti itu. Nah, jaraknya yang mana? Jarak kan lintasan paling pendek. Yang paling pendek itu dari P ke titik tengah BC. Nah, gimana kalian bisa tahu seperti itu? Kok jatuhnya di tengah-tengah? Kalian bisa gunakan rangka kubus yang telah kalian buat sebelumnya, seperti itu. Oke, berarti jarak yang ditanya adalah yang garis putus-putus biru ini ya. Nah, ini jarak dari P ke titik BC. Misalkan titik tengah BC Bapak namain dengan titik O. Oke, berarti jarak dari P ke BC sama dengan P ke titik O, seperti itu. Nah, gimana cara cari jaraknya Pak kalau gitu? Kira-kira kalian punya ide atau enggak? Gimana kita dapat jarak dari P ke O seperti ini? Nah, kalian bisa tarik satu garis ke bawah, dari P ke bawah. Nah, situ. Lalu dari titik tengah ini, kita tarik garis ke titik O. Misalkan ini dapat titik baru, misalkan titik X namanya, seperti itu. Nah, jadi satu segitiga ya, 1 PXO. Jadi segitiga PXO yang siku-siku di X, seperti itu. Nah, kalau segitiga siku-siku berarti kaitannya dengan teorema Pythagoras. Sehingga kita akan tahu jarak dari P ke O. Sama seperti pembelajaran sebelumnya, jarak dari titik ke titik jatuhnya seperti itu. Oke, jarak P ke BC sama dengan P ke O. Kita lihat. Ambil segitiga P X O, siku-siku di X, katanya seperti itu. Kita gambarkan dulu segitiganya. Nah, kira-kira kan seperti ini. Ini atasnya P ya. Jadi segitiga yang ini kita ambil nih. Kita tarik sama, jadikan di bawah. X dengan O, siku-siku di X. Nah, sekarang kita lengkapi aja panjang sisi-sisi segitiganya. P ke X. P ke X panjangnya kira-kira apa? Kan dia sama kayak panjang si rusuk kubus ini ya. Karena kan dari bawah sampai atas yaitu 8 cm. Nah, kalau X ke O bagus, 4 cm karena setengahnya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cari P ke O. PO kuadrat pakai Pythagoras ya. PX kuadrat ditambah XO kuadrat. PO kuadrat PX kuadrat berarti 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 8 kuadrat. Oke, bagus. 64. Selanjutnya 4 kuadrat. Bagus. 16. 64 tambah 16. Bagus. 80 itu PO kuadrat. Nah, PO kuadrat sama dengan 80, maka PO sama dengan berapa? Kalau bingung, pakai pohon faktor. Gimana caranya? 80 bagi 2 bisa nggak? Bisa, oke, bagi 2. 80 bagi 2, 40. 40 bagi 2 lagi bisa? Oke, lanjut, bagi 2. 20. Nggak apa-apa, pelan-pelan. 20 bagi 2 bisa? Oke, bisa. Jadi 10. 10 bagi 2 bisa? Bisa 5. Berarti 80 itu dapat dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5, seperti itu. Ingat pohon faktor. Kalau dia kembar, boleh keluar akar. Dia kembar, dia kembar. Ada 2 yang kembar ya. 2, 2, 2, 2, dan 5, seperti itu. Jadi PO itu sama dengan akar 80 ya. PO kuadrat sama dengan 80. PO sama dengan akar 80. 80 itu dapat dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Seperti itu. Nah, ini kembar nih. Ini kembar. Ini juga kembar. Kalau kembar boleh keluar akar. Tapi dituliskannya cukup 1 kali. Ini kembar. Keluar akar 2. Yang ini kembar, keluar akar 2. Ini ada kembarannya? Nggak ada, maka tetap di dalam akar. 2 kali 2, 4. Bagus. 4 akar
5. Seperti itu. Itulah hasilnya, 4 akar 5. Oke, sekarang kita coba soal nomor 2. Diketahui kubus ABCD FGH dengan rusuk 8 cm. Jarak dari titik E ke garis FD adalah, Bapak punya satu kubus ABCDFGH, panjang rusuknya 8. Oke, kita gambarkan dulu kubusnya seperti ini. Penamaannya jangan salah, kiri bawah muter ke belakang ABCD, lalu kiri atas muter ke belakang EFGH, seperti itu. Oke, ini kubusnya sudah terbentuk. Katanya panjang sisinya atau rusuknya adalah 8 cm. Seperti itu. 8 cm panjang rusuk si kubus. Yang ditanya adalah jarak dari titik E ke garis FD. Ini E ke garis FD. Nah, seperti ini. Berarti kita cari jaraknya ya. Berarti ya, E ke FD kira-kira nanti jatuhnya di sini. Nah, inilah yang sebenarnya ditanyakan. Kita dapat satu titik baru. Kita boleh namain titik barunya, misalkan titik O, seperti itu. Nah, sebenarnya jarak dari titik E ke garis FD itu sama dengan E ke titik O, seperti itu. Nah, gimana cara ngerjainnya? Triknya gini. Ambil segitiga yang memuat titik titik dan garisnya. Oke, titiknya E, garisnya FD, suruh ngambil satu segitiga, ya otomatis ambil segitiga EFD, seperti itu. Jadi kita ambil segitiga ini, EFD, seperti itu. Ambil segitiga EFD, ambil segitiga EFD. Segitiga FD kalau dilihat siku-siku atau enggak? Jawabannya adalah siku-siku dia. Siku-sikunya di mana kira-kira? Siku-siku di E, seperti itu. Kalau kalian punya rusuk kubus, kalian boleh lihat. Kalian bentuk dulu segitiga EFD. Jadi segitiga siku-siku atau enggak? Nah, nanti kalian akan dapatkan satu segitiga siku-siku EFD yang siku-sikunya ada di E, seperti itu. Nah, kita ambil segitiganya. Nah, kira-kira gambarnya seperti inilah. Nah, E-nya posisinya ada di kiri atas, F-nya di kanan atas, D-nya ada di bawah. Kita buat di 2 dimensi. Oke, bukan 3 dimensi lagi ya. Buat jadi 2 dimensi. Ini E-nya, ini F-nya, ini D-nya, seperti itu. Oke, ambil segitiga yang memuat titik dan garisnya. Kita ambil segitiga EFD, siku-siku di E, seperti itu. Kita tandain siku-siku di sini. Nah, kan tadi kita punya satu titik ya, titik O ya. Titik O itu dia kan jaraknya paling pendek. Nah, kebetulan jarak yang paling pendek adalah jarak yang tegak lurus, seperti itu. Nah, kita ambil satu sini. Ini ada titik O, ini jarak yang paling pendek ya. Kebetulan dia siku membentuk tegak lurus maksudnya, bukan siku-siku, seperti itu. Nah, kita ambil segitiga FD, siku-siku di E, ada jarak seperti itu. Nah, pengetahuan yang ini kita gunakan. Luas segitiga dari berbagai sudut pandang. Yang ditanya adalah E ke O. Jarak E ke FD sama dengan jarak E ke O, seperti itu. Berarti kita nyari jarak E ke O saja. Gimana caranya? Kita ambil seperti tadi, luas segitiga dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Oke, yang pertama kita ambil luas segitiga EFD sama dengan luas segitiga EFD, seperti itu. Sama kayak tadi ya, luas segitiga BC sama dengan luas segitiga BC. Bedanya apa? Bedanya alasnya. Yang ini alasnya pakai, misalkan kalau alasnya EF ya. Satu lagi kita pakai alas yang DF. Nih, kalau digambarin segitiga ini yang jadi alas EF seperti ini. Ini diputer segitiganya. Si tajamnya atau si titik D-nya ada di atas. D di sini. Lalu di sini ada titik E, di sini ada titik F.
seperti itu. Titik O-nya di mana, Pak? Dari E dekat ke F seperti itu. Nah, ini titik O-nya. Ini kan alasnya FE atau EF seperti itu. Pak, kalau yang kedua ambil alasnya DF gimana, Pak? Oke, kalau digambarkan tinggal diputar aja segitiganya. Pokoknya si DF jadi alas aja. Berarti tinggal gini aja gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira akan seperti ini gambarnya. Yang ini yang paling runcing itu si D sini, karena kita putar ke sana sedikit. Yang ini F, yang ini E. Ini siku-siku di sini. Nah, titik O-nya ada di tengah-tengah FD. Nah, ini titik O seperti itu. Jadi dia alasnya DF, yang ini alasnya FE. Nah, luas segitiga apa sih rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiga FD, setengah kali alas, alasnya apa? EF kali tinggi. Tingginya dari mana, Pak? Nih kita lihat aja dari sini. Kalau alasnya EF, tingginya apa? ED, pinter. Nah, ini juga luas segitiga FD tapi alasnya DF. Kalau alasnya DF, tingginya apa? EO, bagus. Ada yang bisa dicoret? Ah, setengahnya, pinter. Setengahnya dicoret. Nah, EF, panjang EF berapa sih? E ke F. Ini kan sama kayak rusuk kubus ya. Rusuk kubus berapa sih? 8, pinter. Nah, selanjutnya ED. ED, dia apa? Diagonal sisi. Tinggal tambahin akar 2. Berarti 8 akar 2. Terus FD, diagonal ruang, bagus. 8 akar 3 berarti. Tinggal tambahin akar 3. Diagonal sisi tambahin akar 2, diagonal ruang tambahin akar 3. Bagus. Sudah lengkap ya. Kita tinggal masukin aja nilai-nilainya. EF 8. ED 8 akar 2. DF 8 akar 3, katanya gitu. EO kan yang ditanya tuh, jarak E ke O. EO ini yang ditanya, jadi nggak usah ditulis berapa angkanya, karena kita mau cari sebenarnya. Ada yang bisa coret? Bagus, ada. Apanya? 8-nya. Ini 8 coret sama 8 yang coret. Sisanya tinggal apa? Sisanya tinggal yang ini ya, 8 akar 2 sama dengan akar 3 kali EO. Akar 3-nya pindahin. Tadinya kali, pindah ruas, jadi bagi. Berarti 8 akar 2 per akar 3 sama dengan EO. Ini bentuknya tidak rasional, maka harus dirasionalkan. Nggak boleh ada akar di penyebut. Maka biar hilang harus dikali akar 3. Kali akar 3 atas sama bawah. 8 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Sama dengan EO. Oke, 8 akar 2. Loncat sini ya. 8 akar 2 kali akar 3. Berarti tinggal akar sama akarnya dikali akar 2 kali akar 3 kan akar 6. Berarti 8 akar 6. 8-nya masih ada. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9, 3. Itulah dia jawabannya. Oke, sekarang kita coba ke contoh yang ketiga. Diketahui kubus KLMN OPQR dengan rusuk 12 cm. Jika T adalah titik tengah garis PR, maka jarak dari O ke KT adalah, oke, kita punya kubus KLMN OPQR panjang rusuk 12. Kita gambarkan dulu. Ingat penamaannya dari kiri bawah muter ke belakang, KLMN. Lalu kiri atas muter ke belakang, OPQR. Seperti itu. Katanya panjang rusuknya 12 cm. 12 cm. Oke. Jika titik T adalah titik tengah garis PR, kita punya satu garis namanya garis PR sini. Nah, dia punya titik tengah namanya titik T. Nih titik T-nya di sini nih. Tuh, titik T-nya. Maka jarak dari O ke KT. O mana sih O? Oke, ini ya, O ya. Nah, ini O-nya. KT yang mana KT? Oh, berarti kita tarik satu garis lagi dari K ke T. Nah, ini garis ini. Nah, ini garis ini. Nah, jaraknya yang mana? Jarak dari titik O ke KT.
Ingat tadi triknya apa? Ambil. Ini triknya, Bapak tuliskan ulang. Ambil segitiga yang memuat titik dan garis. Titiknya ke dalam kasus ini kan titik O. Ini titik O kan berarti titiknya titik O. Garisnya garis apa? KT. Otomatis ngambil segitiganya OKT seperti itu. Mana sih segitiga OKT? Nih kita gambarkan aja. O ke K ke T. Jadilah segitiga ini. Nah, ini segitiganya seperti itu. Yang ditanyakan jarak dari titik O ke KT ya. Yang mana sih Pak jaraknya? Kita ambil garis saja, satu garis di sini. Ini yang tegak lurus karena yang jarak yang paling pendek adalah jarak yang tegak lurus. Seperti itu. Yang ini kita misalkan satu titik lagi. Jangan titik O ya. Kenapa? Karena titik O kan udah ada. Pakai titik lain. X boleh misalkan. Nah, seperti itu. Maka sebenarnya jarak yang ditanya adalah jarak dari O ke KT adalah atau sama dengan jarak dari O ke X. Itu sebenarnya yang ditanya. Kita nyari jarak O ke KT, tapi dia panjangnya sama dengan jarak dari O ke X di dua titik seperti itu. Nah, kita ambil segitiga yang memuat titik dan garisnya. Titiknya O, garisnya KT. Berarti ambil segitiga OKT dong, mau nggak mau gitu ya. Nah, ambil segitiga OKT. Siku-siku nggak dia? Bagus, dia siku-siku. Di mana? Di O. Kalau kalian bingung, kalian coba gunakan rusuk kubus yang kalian punya. Segitiga OKT, siku di O. Gambarkan segitiganya. Nah, seperti itu. O-nya di yang siku-sikunya. Selanjutnya yang runcingnya di K. Seperti itu. Lalu ini T. Nah, jangan lupa garis titik X-nya. Nah, di sini titik X-nya. Seperti itu. Yang ditanya itu sebenarnya ini dari sini ke sini tuh berapa sih panjangnya? Gitu aja. Seperti itu. OKT. Kita lengkapi panjang rusuk, panjang sisi segitiga OKT. OKT dulu. O ke T. Ini kan setengahnya diagonal sisi ya. Kalau rusuknya 12, maka diagonal sisinya 12 akar 2. Setengahnya 12 akar 2, berarti di sini 6 akar 2. 6 akar 2. Dapat dari mana 6 akar 2? Dari O ke Q kan 12 akar 2, setengahnya cuma 6 akar 2. Seperti itu. O ke K sekarang. O ke K. O ini kan sama kayak panjang rusuk kubus. Berapa panjangnya? 12. Pinter. 12. Sekarang K ke T-nya ada nggak? Oh, ini nggak bisa nih Pak, nggak ada di sana. Berarti kita coba lihat segitiga yang OKT-nya aja. Bisa nggak kita pakai Pitagoras untuk nentuin KT? Bisa ya, karena OT udah 6 akar 2, OK 12. Maka kita bisa tentukan KT-nya. KT kuadrat sama dengan OT kuadrat ditambah OT kuadrat tambah OK kuadrat. OT kuadrat 6 akar 2 dikuadratin ditambah 12 kuadrat. 6 akar 2 dikuadratin gimana sih caranya Pak? 6 akar 2 dikuadratin ya tinggal kali aja. 6 akar 2 dikali 6 akar 2 kan di kuadrat 2 ya. 6 akar 2 kali 6 akar 2 gimana caranya Pak? 6 kali 6 36. Akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 berapa? 2. Bagus. 36 kali 2 72. Berarti di sini 72. 12 kuadrat. Bagus, 144. Nah, jumlahin 72 tambah 144. 4 tambah 2, 6. 4 tambah 7, 11. Simpen 1. Seperti itu. 1 tambah tadi simpenannya jadi 216. KT kuadrat sama dengan 216, Pak. Maka KT
sama dengan akar 216. Akar 216 sama dengan berapa? Ayo, bikin lagi aja. Pohon faktor. 216, pohon faktornya. 216 dibagi 2, hasilnya adalah 108. Bagi 2 lagi, 54. Bagi berapa lagi? Bagi 2? Boleh, bagi 2 lagi nggak apa-apa. 54 bagi 2, 27. Bagi 2 bisa? Nggak bisa. Bagi 3 bisa? Oke, 27 bagi 3 9 ya. 9 bagi berapa lagi? Bagi 2 bisa? Nggak bisa. Bagi 3 bisa? Bisa. Hasilnya 3. Berarti akar 216 sama dengan akar 2 kali 2 nih ya. Kali 2 lagi kali 3 kali 3 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3, seperti itu. Yang kembar bisa keluar akar, katanya gitu kan. Ini bisa keluar akar, ini bisa keluar akar. Nah, ini nggak bisa. Tapi dia keluar akar jadi 1 doang. 2, yang 2 kali 2 keluar akar jadi 2. 3 kali 3 keluar akar jadi 3. Yang di dalam akar 2 kali 3. 2 kali 3 6, bagus. 2 kali 3 6. Berarti 6 akar 6. Jadi akar 216 sama dengan 6 akar 6. Dapatlah kalian di sini 6 akar 6. Seperti itu. Baru pakai ilmu yang tadi lagi. Luas segitiga dari berbagai sudut pandang, gitu. Luas segitiga, kalau tadi kan segitiganya ABC, sekarang segitiganya apa? OKT. Berarti luas segitiga OKT sama dengan luas segitiga OKT. Alasnya kita bedain sekarang. Yang pertama kalau alasnya OT gitu ya. Satu lagi kalau alasnya KT. Kalau alasnya OT gambarnya gimana, Pak? Nih gambarin. Ini tinggal diputar ya. OT-nya jadi di bawah dia, seperti itu. Ini T, ini O, ini K, seperti itu. Ini alasnya OT. Sekarang alasnya KT. Berarti dia diputar ke sana. Dari sini putar ke sana. Yang ini K, yang runcing K. Selanjutnya yang ini T, yang ini O, seperti itu. Jangan lupa titik X-nya. Nah, udah kelihatan ya alasnya mana, tingginya mana. Alasnya mana, tingginya mana. Luas segitiga. Ingat, setengah kali alas. Alasnya OT. Kalau alasnya OT, tingginya apa? OK, seperti itu. Selanjutnya, kalau alasnya KT, setengah kali alas. Alasnya KT. Kalau alasnya KT, tingginya apa? Bukan OT ya. Karena dia harus tegak lurus kalau tinggi itu. Yaitu OX. Setengahnya bisa dicoret. Coret. OT, ada nggak panjang OT? Kita lihat segitiga yang tadi dibikin. Ada nggak panjang OT? Ada, 6 akar 2. OK, 12. KT, ada nggak KT? Ada, Pak. Kan tadi nyari. Oke, bagus. 6 akar 6. OX. Tahu OX? Tidak lah. Karena jarak dari O ke KT adalah jarak dari O ke X. Jadi yang ditanya itu jarak dari O ke X. OX-nya pasti kalian nggak tahu berapa. Karena itu yang ditanya. Seperti itu. Maka tuliskan saja OX. Ada yang bisa dicoret? Bagus. Ada. Berapanya? 6. Bagus. 6-nya dicoret. Sisanya tinggal 12 akar 2 sama dengan akar 6 kali OX. Lanjut ya. Nah akar 6-nya pindah ruas. 12 akar 2 dibagi akar 6 sama dengan OX. Dikali akar sekawan. 12 akar 2 per akar 6. 12 akar 2 per akar 6. Akar sekawannya adalah akar 6 per akar 6. Sama dengan OX. 12, nggak ada ya temennya ya. Maka 12, akar 2 kali akar 6. Akar 12. Akar 6 kali akar 6. 6. Sama dengan OX. Lanjut di sini ya. Oke, lanjut ini. 12 bagi 6 bisa atau enggak? Bisa. Hasilnya adalah 2, 1. Seperti itu. Kalau pembagian 1 tidak perlu tulis ya. 12 bagi 6 hasilnya 2. Seperti itu. Berarti 2 akar 12 sama dengan OX. Akar 12 bisa nggak disederhanain?
Bisa. Pakai apa? Kayak tadi, 2 akar 216 bisa geser ini. Bisa. Pakai apa? Pohon faktor. Akar 12 bisa geser ini. Bisa. Pakai apa? Pohon faktor. Pohon faktor akar 12 sekarang ya. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Berarti 2 kali akar 12 itu berubah jadi 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3 sama dengan OX. Ada yang kembar enggak? Ada, Pak. Mana? Nih kembar. Bisa keluar ya dari akar ya. Maka kalau keluar dia cuma jadi satu angka aja, yaitu 2. Tadi kan 2 kali 2 berubah jadi 2 saja. Akar 3-nya enggak keluar akar karena enggak kembar. Akar 2 kali 2, 4. Akar 3 sama dengan OX. Itulah dia jarak dari titik O ke garis KT. Tadi O ke KT sama dengan O ke X ya. Maka OX sama dengan 4 akar 3. Selesai seperti itu. Gimana materi hari ini? Mudah-mudahan gampang ya. Kalau kalian kesulitan mempelajari materi ini, coba kalian perhatikan videonya pelan-pelan. Kalau misalkan ada yang miss sedikit, dimundurin videonya. Oke, kalau misalkan resolusi videonya nggak bagus, maka kalian harus rubah resolusi videonya jadi yang 720p. Oke. Saya cukupkan. Jangan lupa share, komen, dan like. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat lebih berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.